Nabi itu gak pernah menegur orang yang sholat cepat. Yang ada itu sanad negur sholat lama. Saya paham secara psikologis youtuber Wahabi ini mungkin gergetan melihat misalnya saya, misalnya Gus Dani begitu enteng menelanjangi ustadz-ustadz mereka dan tidak akan pernah bisa dibela. Saya kasih kamu apapun yang kamu mau kalau bisa membela, dan kan cuma Safas, 1000 Safas, bahkan seluruh Wahabi itu berkumpul bela itu Ustadz Badrul Salam. Nggak akan bisa. Kamu panggil semua orang Wahabi di Arab Saudi juga. Pada akhirnya kamu masih muda, belajar. Kalau kamu belajar nggak akan kamu seperti itu. Saya yakin. Tahu diri. Halaka mru'un lam ya'rif kontrol nafsihi. Celaka orang kalau tidak tahu diri. Duit 2000 belagu mau nawar motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ja'alana min ahlil khairi wa sa'ada fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Saya melihat ada kontennya Safas Fresh ya, YouTuber Wahabi mengkritik Gus Baha. Saya paham secara psikologis YouTuber Wahabi ini mungkin gergetan melihat misalnya saya, misalnya Gus Dani begitu enteng menelanjangi ustadz-ustadz mereka dan tidak akan pernah bisa dibela. Saya kasih kamu apapun yang kamu mau kalau bisa membela, dan kan cuma Safas, 1000 Safas, bahkan seluruh Wahabi itu berkumpul bela itu Ustadz Badrul Salam yang mengatakan bahwasanya Imam Nawawi menyalakan istihbab talafut niat. Nggak akan bisa. Kamu panggil semua orang Wahabi di Arab Saudi juga, tidak akan bisa, karena itu kebodohan yang luar biasa. Begitu kami menelanjangi, tiba-tiba ada Safas mungkin mau berlagak sama, mau juga menyalahkan Ustadz NU Gus Baha, tapi penyalahannya goblok, luar biasa gobloknya, tidak paham. Saya pertegas begini, Gus Baha itu bicara tentang orang yang sholatnya lamanya di situ bacaannya. Sehingga ketika Gus Baha bilang tidak ada riwayat orang sholat ditegur karena terlalu cepat, yang ada orang sholat ditegur karena terlalu lama. Bacaannya terlalu lama, berarti mukobilnya atau yang tidak ditegur ini bacaannya tidak lama. Kok dibawa kepada konteks Nabi menegur orang sholat karena tidak tumakninah? Kan gobloknya mau tamat. Tidak paham dia itu apa bedanya orang disebut sholat dengan orang tidak sholat walaupun dia sudah ruku, sudah sujud. Dalam usul fikih itu ada istilah sahih atau sah. Dua di situ, an-nufud wa yu'taddu bihi. Belajar Safas usul fikih kalau mau ngomong, apalagi komentari Gus Baha, jangan modal bacot. Kecuali kalau yang mendengar ya jamaah kamu. Disebut sah itu dua, nufud terselesaikan targetnya. Yang kedua, yu'taddu dianggap. Artinya apa? Ada takfir secara syar'i. Artinya apa? Kamu terlepas dari kewajiban sholat. Itu kamu disebut sholat namanya. Kalau tidak, dan ini harus lengkap syarat dan rukun. Kalau tidak lengkap dalam syarat dan rukun, maka sholat tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena kamu la yuqtadu bi anna kamu sholli au qad adaita as-shalah. Kamu dianggap belum sholat. Artinya sholat kamu tidak dibicarakan. Dianggap tidak ada. Fardiyahnya itu tidak jatuh. La tasqutu al-fardiyah. Kamu masih tetap harus sholat lagi. Sholat itu belum dianggap sholat. Kalau tidak tumakninah berarti masuk kepada kamu belum dianggap sholat. Berarti keluar dari konteks sholat yang dibicarakan Gus Baha. Sholat lama ditegur karena bacaannya, bukan karena tidak sah, tapi karena dikomplain jamaahnya. Ketika Rasul tidak ada riwayat menegur sholat yang tepat, berarti ini juga sholat yang sudah sah, yaitu sholat yang sudah dianggap sholat, bukan lagi dia sholat yang tidak tumakninah. Saya bukan membabi buta membela, cuma mengajarkan cara berpikir. Orang kalau sudah ngomong sholat cepat dengan sholat lambat, itu sudah sama-sama sholat, artinya sama-sama sah. Berarti secepat apapun sudah tumakninah. Kalau kamu membandingkan sholat cepat dengan sholat lambat, yang cepat ini adalah tidak tumakninah, goblok kamu membandingkan. Ini berarti perbandingan sholat sah dengan sholat tidak sah. Karena tidak tumakninah itu tidak sah. Tumakninah itu apa sih? As-sukunu wa in qallah, diam walaupun sebentar. Itu namanya tumakninah. Kalau Imam Nawawi menjelaskan, yang penting ada infisolul harokah. Ada jeda yang memutus antara gerakan satu dengan gerakan yang lain. Misalnya kamu berdiri ya, terus ketika kamu mau sujud itu kan kamu bergerak. Ruku ya, ketika kamu ruku kan bergerak. Ketika sudah ruku, sudah terdiam, berarti sudah ada infisol antara gerakan kamu untuk ruku dengan ruku kamu. Itu sudah namanya tumakninah, sudah sah. Allahu Akbar, sudah sah. Tidak pernah ditegur oleh Nabi gara-gara itu. Yang ditegur oleh Nabi tidak tumakninah. Artinya gerakannya nyambung,
Walaupun dia lama, misalnya pelan seret, terus ke bawah terus naik lagi langsung, tidak ada jeda dia berhenti, tidak disebut tumak nina. Jadi tumak nina bukan masalah lama dan tidak lama, tapi ada jeda. Ya repot, saya paham ya. Mungkin Endang juga siapa itu gregetan mau balas gitu. Gimana caranya menjatuhkan Ustaz-Ustaz Aswaja ini, Ustaz-Ustaz Gus Baha ini, gimana caranya? Akhirnya ya Allah. Benar kata orang itu, halakam du'un lam ya'rif qadra nafsihi. Sebetulnya saya ingin sekali berdiskusi dengan Sapas ini. Ingin saya ajarkan kepada dia bagaimana cara ngomong, ya, bagaimana cara berpikir. Tetapi karena dia mau jadi dengan Gus Baha, saya pun berubah grade. Nah, saya mau dengan Syekh Utsaimin, kalau nggak saya bin Bas. Saya ikuti gaya dia. Dia mau dengan Gus Baha, saya mau dengan Ustaz-Ustaz Indonesia, Dr. Firanda, Dr. Alimak, Mursi atau siapa, nggak level sudah. Saya maunya dengan Syekh Utsaimin sajalah, Syekh bin Bas sajalah, atau kalau mereka sudah nggak ada, siapa yang ada di sana lah. Ngapain ya? Begitu ya, begitu. Jadi atas nama kita mau saling ingin mencerdaskan orang, tolong di-upgrade pengetahuannya gitu ya. Di-upgrade biar nggak lucu ya. Biar nggak lucu, biar paham konteks orang bicara apa. Orang membandingkan sholat ditegur karena lama, kok dibandingkan dengan Nabi menegur sholat karena tidak sah? Kan goblok itu. Ini kan karena lama, bukan karena tidak sah. Lama dan tidak lama tidak berkaitan dengan sah dan tidak sah. Itu pun lama dalam bacaannya. Kok kamu mau dilihat orang tegur dalam cepat gerakannya? Aduh. Ya ini saya berbicara seperti ini biar kamu paham bahwasanya kita itu bukan berbeda dalam golongan benar salah, tapi berbeda dalam kecerdasan berpikir saja gitu loh. Ustadz kamu ditelanjangi itu sudah muktamad, sudah qot'i. Farhan lah, Badrus Salam lah mengatakan dalam Majmu' Imam Nawawi menyalahkan istibab, itu tidak bisa dibela. Jangankan kamu ya, 1000 tahun lagi kamu belajar juga nggak akan pernah bisa dibela, karena itu sudah goblok, sudah dusta, nggak akan pernah bisa dibela. Itu baru satu. Yang lain nginjak tai kucing sholat batal, wudu maksudnya batal, itu pun tidak akan pernah bisa dibela. Apalagi rukun wudu 2. Jadi kamu kalau misalnya mau balas, nggak usah ke Gus Baha deh. Saya bukan membela Gus Baha ya. Cuman orang ini terlalu tidak tahu diri gitu loh. Terlalu tidak tahu diri. Dan terbukti kritiknya ya begitu. Gimana lagi ya kalau memang sudah seperti itu maunya. Pada akhirnya ya, mumpung masih muda ya, saya kan sudah lebih tua, kamu itu masih muda ya. Belajar ya. Kalau kamu belajar nggak akan kamu seperti itu ya, saya yakin. Belajar, tahu diri ya. Halakam lam ya'rif qadra nafsihi. Celaka orang kalau tidak tahu diri. Duit 2.000 belagu mau nawar motor. Apa nggak ditimpuk sama dealernya? Pak, ini motor kalau secondnya berapa, kalau baru berapa? Duitmu berapa, Tom? Ini 2.000, Pak. Paling dipegang kepalanya, panas, Tom. Jangan halu-halu lah. Halu-halu dalam masalah lain boleh, tapi kalau dalam masalah agama jangan. Simpel kan? Sederhana. Allahumma tina hada sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.